Masing-masing guru mata pelajaran harus mampu mengembangkan serta mampu menyusun alur tujuan pembelajaran, sehingga proses kegiatan belajar mengajar terencana dengan baik. Guru punya rencana pembelajaran yang terstruktur dan ada tujuan yang dicapai dalam setiap jam pelajaran yang diampunya. Ini sudah saya coba merangkum, ya, kita rangkum ke dalam dua fase E dan fase F, termasuk untuk fase F plus yang untuk matematika peminatan atau matematika lanjut. Ini sudah saya rangkum masing-masing capaian pembelajaran di masing-masing elemen. Akan kita berikan di semester 1 dan mana yang akan kita berikan di semester 2, sehingga kelanjutan pada jenjang berikutnya atau pada fase berikutnya bisa teratur, ya, bisa terangkai, tidak terputus semester 1 dan mana yang akan kita berikan di semester 2. Nah, ada pun untuk teman-teman yang mengajar di kelas 11, Bu Niken, Bu Nino, Bu dan juga ini nanti kita melihat kelanjutannya yang diberikan dari kelas 10-nya, sehingga nanti ketika misalkan kita masuk di capaian pembelajaran untuk elemen bilangan, di situ materinya kan kalau kita lihat ada bilangan berpangkat. Kemudian persentase ini juga terdiri dari aritmetika dan geometri, termasuk di situ masalahnya yang berkaitan adalah bunga tunggal dan bunga majemuk. Ini saling berkaitan dengan fase F di matematika wajib, ya, matematika wajib. Sekarang untuk matematika lanjut, untuk elemen bilangan tidak muncul. Ini nanti kelanjutannya dari fase. Terima kasih waktu yang diberikan oleh Bu Nur. Sepakat dengan yang disampaikan Bu Nur di forum MGMP kita kali ini membahas ATP diturunkan dari CP, kemudian kita bahas satu persatu dari subnya. Untuk saya bersama dengan Bu Niken, bersama dengan Bu Dino, Bu Resti mengajar kelas 11 kemarin menyepakati untuk bab pertama itu materi inverse fungsi dan komposisi fungsi. Kemudian untuk bab kedua kemarin selanjutnya apa dengan metrik disampaikan. Jadi nanti kita nunggu sampai metriknya selesai dulu, karena di matematika lanjut itu ada perkalian metrik utuh 3x3. Jadi nanti selesai sampai dengan determinan dan inverse untuk metrik utuh 22. Kemudian kita lanjut di matematika lanjut. Jadi matematika lanjutnya menunggu sampai bilangan metriknya selesai. Jadi di bab 2 untuk matematika lanjut itu saya ambil materi tentang vektor aja, karena di fisika itu kebetulan vektor sudah diberikan di bab 1 ya Pak Cek ya, di bab 1. Kemudian kalau sudah selesai di bab 1 itu saya lanjut di vektor untuk yang matematika lanjut. Dan kan untuk materinya yang modul 2x2 sudah sampai modul 2x2 untuk kelas yang matematika. Bagaimana dengan kelas yang bahasa Inggris? Apakah harus disamakan begitu atau kita tinggal sampai penerapan saja? Soalnya ini kan untuk kelas kita kan ada kelas bahasa kelas matematika, kelas bahasa Inggris, kelas TIK. Nah, untuk yang kelas yang bukan kelas matematika lanjut itu bagaimana? Sedangkan untuk yang setelah itu nanti semester 2 kita akan membahas tentang yang namanya lingkaran dan statistiknya adalah statistik regresi. Nah, karena kelas 1 kelas 1 anak-anak belum mendapatkan peluang, otomatis yang kelas 11 itu nanti mendapatkan apa ya? Uang dan integral semester keduanya distribusi binomial dan distribusi normal. Ada materi itu berarti berakhir di operasi aljabar materi seperti itu. Nanti kemudian untuk determinan dan inverse itu dibahas di matematika lanjut. Artinya untuk yang bukan kelas matematika berarti materinya itu hanya sampai di operasi aljabar. Itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya Bapak Ibu, sehat ya?
Baik, langsung saja kita mulai. Bapak Ibu semuanya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa teknologi merupakan sebuah alat atau media untuk memudahkan manusia dalam menyelesaikan permasalahan atau sesuatu yang dibutuhkan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman, maka perlu kiranya peserta didik mendapatkan pengetahuan, pengalaman, baik itu pengalaman dalam tekstual maupun kontekstual terkait dengan teknologi. Dan hari ini kita akan membahas tentang proyek rekayasa. Hari ini kita akan membahas tentang proyek berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI dengan topik rekayasa teknologi tepat guna. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh tentang apa yang harus dilakukan, mungkin saya sampaikan dulu di forum ini dari Bapak Ibu, adakah yang ingin disampaikan? Kira-kira apa saja tahapan-tahapannya? Dari Bu Eva dulu, dipersilakan. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan. Untuk persiapan kita melaksanakan proyek penguatan profil belajar Pancasila untuk kelas 10, proyek kita yang pertama ini Bapak Ibu. Jadi kita harus istilahnya merancang atau menentukan topik dimensi apa yang perlu kita kuatkan di anak-anak yang masih kelas 10 ini. Kalau saya lihat ini yang harus kita kuatkan ke anak-anak, dilihat dari analisis rapor di sekolah kita yang pertama adalah dimensi bernalar kritis. Kemudian yang kedua adalah dimensi kreatif. Yang ketiga adalah kolaborasi. Gotong royong. Sehingga ada 3 dimensi ini yang akan kita kuatkan pada proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, ini nanti baru setelah itu kita akan menyusun atau menentukan elemen dan subelemen mana dari setiap dimensi ini yang akan kita gunakan sebagai sasaran untuk menguatkan dimensi pada profil belajar Pancasila di anak-anak ini. Nah, nanti bisa dicari Bu Mila, kira-kira bisa dibantu untuk yang subelemen, elemen dan subelemen apa yang bisa kita pilih. Nah, itu nih untuk di proyek. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Eva. Dari yang disampaikan Bu Eva tadi, yaitu elemen dan mencapai elemen tersebut. Silakan Bu Mila. Tadi sudah menentukan mana atau tema yang akan kita ambil. Kemarin kita sudah sempat melaksanakan asesmen. Jadi apa sih yang dibutuhkan anak-anak? Apa yang mereka butuhkan atau pemahaman awal apa yang peserta didik dapatkan dari tema ini? Kita sudah bersama-sama melakukan menyebarkan angket-angket ke anak-anak dan hasilnya saya sampaikan Bapak Ibu untuk dari hasil asesmen untuk proyek berrekayasa berteknologi dan berteknologi untuk membangun NKRI. Ulangi Bapak Ibu. Jadi hasil yang sudah kita laksanakan di asesmen tentang tema pada proyek kita kali ini yaitu berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, salah satunya benar yaitu bernalar kritis, yang kedua kreatif, dan yang terakhir yaitu gotong royong. Itu usulan dari hasil asesmen yang sudah kita laksanakan di awal bersama peserta didik. Disimpulkan bahwasanya ada 3 profil pelajar Pancasila yang akan dikuatkan. Yang pertama yaitu bernalar kritis, kreatif, dan gotong royong. Baru nanti bisa kita bedah bersama-sama Bapak Ibu dari dimensi ini akan diturunkan ke subelemen seperti apa yang akan kita kuatkan pada proyek yang akan kita jalankan nanti. Sementara itu dulu Pak Niam, nanti bisa saling menambahi Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu semuanya, demikian suatu apapun dan sampai jumpa 2 hari ke depan untuk menindaklanjuti hasil rapat pada hari ini. Dan pada hari ini kita akan membicarakan tentang alur pelaksanaan proyek, meliputi tahap kontekstual dan
aksi. Jadi nanti pada saat pelaksanaan proyek itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir. Untuk secara garis besarnya dulu saja Bapak Ibu, kita nanti selain selain ada di sekolah, juga kita mengajak anak-anak untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang proyek berrekayasa dan berteknologi untuk kemajuan NKRI pada topik teknologi rekayasa tepat guna. Jadi kita akan mengajak anak-anak untuk ke Universitas Polinema. Ya, jadi akan kita ajak ke sana. Kenapa kita ajak ke sana? Karena dengan ke sana kita ingin menambah pengetahuan tentang berbagai macam teknologi yang sudah dikembangkan ataupun yang sedang dikerjakan oleh para kakak-kakak mahasiswa. Jadi agar anak-anak kelas 10 itu memiliki pandangan yang lebih beragam lagi tentang teknologi. Baik, alur pelaksanaan proyek itu nanti pada hari pertama ada pembukaan, paparan ketua proyek, lalu materi rekayasa teknologi. Hari kedua itu materi kedua tentang peluang bisnis dunia teknologi. Dan langsung ini nanti kita akan mengundang dari luar, jadi dari HIPMI ya kemarin ya. Kita sudah menghubungi HIPMI untuk membantu memberikan wawasan pada anak-anak tentang peluang bisnis pada dunia teknologi itu seperti apa. Kemudian etika berteknologi. Jadi anak-anak itu harus betul-betul diberikan pemahaman tentang bagaimana etikanya menggunakan teknologi. Ya, karena kalau kita tidak memberikan basic atau dasar penjelasan tentang etika berteknologi, bisa jadi teknologi itu memiliki dua sifat ya. Yang satu itu bisa menjadi manfaat dan yang satunya lagi bisa menjadi masalah. Kemudian pada hari ketiga, materi kelima, analisa sosial, kebutuhan atau masalah yang bisa dipecahkan dengan teknologi. Kemudian menemukan dan merumuskan masalah, observasi lingkungan sekolah dan asrama. Jadi anak-anak itu nanti akan diajak untuk mengobservasi lingkungan sekolah. Di sini apa aja yang bisa diciptakan atau mungkin dikembangkan, teknologi terapannya itu apa saja yang mungkin bisa digunakan atau dimunculkan nantinya. Kemudian observasi lapangan, kita meliputi ke Fakultas Teknik Mesin, Fakultas Teknik Elektro, dan Fakultas Teknik Informatika. Pada hari kelima, presentasi hasil observasi, refleksi, dan umpan balik hasil observasi. Pada hari keenam, identifikasi masalah, menemukan alternatif solusi, presentasi, identifikasi masalah. Pada hari ke-7, menyusun kerangka pelaksanaan produk, ide atau karya, membuat timeline aksi, penyusunan perencanaan bab 1, kemudian konsultasi bab 1. Pada hari ke-8, alur perencanaan proyek kita yaitu penyusunan perencanaan bab 2, konsultasi perencanaan bab 2. Nah, untuk pada bagian konsultasi ini Bapak Ibu, kemarin sudah kita sepakati bahwa kita membuat sebuah tim konsultan. Jadi anak-anak per kelas itu memiliki tim konsultan masing-masing, yang mana tim konsultannya sudah kita bagi kemarin itu. Dan itu saya kira sudah sepakat ya Bapak Ibu ya tentang tim konsultannya ya. Kemudian penyusunan perencanaan bab 3. Kemudian kembali lagi konsultasi perencanaan bab 3 kepada konsultannya masing-masing. Jadi saya harap nanti para konsultan itu betul-betul memahami isi dari
proyek, isi ide dari proyek anak-anak itu nanti. Kemudian konsultasi lagi pada hari ke-9, itu nanti akan bertujuan untuk penyempurnaan. Kemudian penyusunan bahan tayang. Jadi penyusunan bahan tayang ini jangan lupa nanti sambil diingatkan literatur basicnya anak-anak itu ada atau tidak. Ini untuk membantu anak-anak di dalam penyajian ataupun presentasi. Jadi harus ada literaturnya. Kemudian presentasi perencanaan aksi, tetap ini juga harus literatur, tetap harus kita perhatikan karena literatur juga nanti akan muncul di daftar pustaka. Ya, jadi ini bukan hanya sebagai sebuah literatur saja, tetapi anak-anak kan dengan adanya literatur maka akan membaca juga. Setelah membaca itu anak-anak akan memunculkan ide-ide. Ya, jadi untuk membantu mereka. Sebenarnya literatur ini untuk membantu mereka. Kemudian aksi pembuatan karya, ide dan dokumentasi. Kembali lagi tetap harus berkonsultasi kepada konsultan. Pada hari 13 aksi pembuatan karya, ide dan dokumentasi dan tetap bersama konsultan juga. Lalu aksi pembuatan karya, ide dan dokumentasi pada hari ke-14. Jadi memang aksi ini ada beberapa hari. Jadi aksi pembuatan perekayasaan teknologi ini tidak dalam 1 atau 2 hari, tetapi kita memerlukan waktu yang agak sedikit panjang. Hari ke-15 aksi pembuatan juga ini masih sampai hari ke-16. Setelah hari ke-16, nah konsultan bersama dengan anak-anak ini melakukan penyempurnaan karya produk, ide atau rekayasa teknologi bersamaan dengan penyajian. Penyajian ini bisa berupa presentasi maupun penyajian hasil karyanya. Jadi ada 2, ya, presentasi produk dan presentasi ide. Kemudian kita perlu melakukan asesmen sumatif pada hari ke-17. Hari ke-18 kita melakukan refleksi dan evaluasi, baik itu evaluasi kita sendiri sebagai guru, sebagai konsultan, sebagai pendamping, maupun evaluasi yang sudah dilaksanakan dari sisi peserta didik kita. Kemudian persiapan perayaan belajar. Nah, ini nanti kita harus betul-betul mempersiapkan ketika perayaan belajar itu nanti kita akan harus melakukan aksi seperti apa pada saat hari itu. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Baik, ini adalah alur pelaksanaan proyek pada hari ke-14. Jadi kembali saya tekankan kepada Bapak Ibu semuanya, proses pembuatan aksi ini tidak bisa dilakukan dalam waktu 1 atau 2 hari. Kita memerlukan waktu yang cukup untuk melaksanakan pembuatan karya. Karena kita juga harus trial error. Kita harus mempelajari, kita harus siap. Sebagai konsultan kita harus siap dengan materi atau ide-ide yang akan dibawakan oleh anak-anak. Alur pelaksanaan pembuatan karya ini sampai di hari ke-16. Pada hari ke-17 anak-anak akan melaksanakan penyempurnaan karya produk, kemudian presentasi, penyajian produk ataupun ide, karena kita memang tidak harus membuat sebuah karya berupa produk, tidak, tapi boleh juga ide tentang rekayasa teknologi. Kemudian ada asesmen sumatif. Pada hari ke-18 kita melaksanakan refleksi terhadap apa yang sudah kita kerjakan bersama anak-anak, apa yang sudah kita lakukan bersama anak-anak. Dari sisi guru kita harus melakukan evaluasi agar kedepannya proyek ini bisa berkesinambungan dan bisa menjadi
proyek yang lebih baik apabila kita akan mengerjakan proyek. Kemudian refleksi dan evaluasi dari sisi peserta didik. Pada hari ke-19 kita harus melakukan persiapan perayaan belajar. Jadi betul-betul kita harus mempersiapkan seperti apa kira-kira nanti perayaan kita itu kayak apa, ya, propertinya apa. Jadi yang harus disiapkan itu. Pada hari ke-20 ini juga tetap pada persiapan perayaan belajar. Baik, saya kira itu Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan tentang alur pelaksanaan proyek. Monggo, Bu Eva ya. Bapak Ibu, mungkin ini perlu kita diskusikan bersama karena di kelas 10 ini kan kita masih dalam kondisi masa orientasi atau basis. Sehingga untuk aksi nyata, bila anak-anak itu membutuhkan peralatan dan bahan, karena anak-anak kan tidak boleh keluar sekolah, satu ya. Yang kedua, kemudian anak-anak tidak memegang handphone ya maupun laptop. Ya, ini seperti apa Bapak Ibu yang akan kita lakukan? Karena anak-anak pasti kesulitan untuk mencari mungkin peralatan atau bahan-bahan ya, atau mungkin sumber pustaka yang untuk digunakan persiapan aksi nyata. Baik juga untuk mencari literasi ya, literaturnya untuk sebagai bahan pendukung mereka membuat ini ya, proyek berrekayasa teknologi. Bagaimana Bapak Ibu kira-kira ini nanti solusinya? Terima kasih. Ini boleh saya jawab dulu atau dari rekan-rekan yang lain mungkin? Mohon izin menambahkan Bu Eva, karena di kita tadi kendalanya juga perlengkapannya yang dibutuhkan siswa itu terlalu banyak dan tidak memegang HP, maka saya mengusulkan untuk bagaimana melibatkan wali kelas dan fasilitator proyek. Bisa nanti pada kelompok-kelompok tertentu fasilitator proyek dilibatkan sekaligus wali kelas untuk membantu pengadaan, membantu jalannya pelaksanaannya proyek. Seperti kebutuhan-kebutuhan anak-anak bisa lewat wali kelas atau fasilitator proyek. Begitu Pak Minam dan Pak Satyo dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Mila. Jadi begini Bu Eva, kalau saya melihat atau saya mendengarkan pertanyaannya Bu Eva itu saya klasifikasikan menjadi dua bagian. Yang pertama itu tentang gadget dan yang satunya lagi tentang bagaimana kita membeli atau mencarikan bahan. Ya, kalau untuk tentang gadget, HP maupun laptop, nanti kita bisa berdiskusi dengan para pengasuh tentang bagaimana cara teknis tentang peminjaman laptop dan HP. Itu yang gunanya untuk satu mencari literatur ya, mencari literatur. Kemudian yang kedua adalah untuk setelah mencari literatur adalah untuk mencari untuk menambah ide lah. Iya, untuk menambah ide mereka. Kemudian yang kedua, pertanyaan berikutnya adalah pada bagian bagaimana sih nanti apabila kita harus menyediakan. Ya, seperti yang sudah kita lakukan di proyek yang lain ya sebelumnya. Tentunya kita akan melibatkan fasilitator ataupun wali kelas. Tentunya kita harus mendata dulu dari tiap kelompok itu idenya apa, lalu kebutuhannya apa. Nah, kita sebagai pendamping, fasilitator ataupun sebagai guru yang ada di dalam kelas tersebut, kita bisa menyimpulkan dan mengumpulkan lagi ke tim. Jadi nanti kita agar tim ini bisa mencarikan solusi. Begitu kira-kira. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya kira sudah cukup paham ya dengan alur dan bagaimana proses pelaksanaan proyek kita pada masa basis ini ya. Kita itu harus pinter untuk bagaimana masa basis ini kita bisa melaksanakan proyek dengan baik ya. Saran dan masukan dari Bapak Ibu semuanya akan betul-betul sangat
kami harapkan ya, kita harus betul-betul saling kompak lah untuk bagaimana agar enak jalannya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.